kakak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan kegiatan kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, apa kabar pada hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Tadi naik ke sini apa? Jalan apa? Motor ya? Oke, baik. Teman-teman di sini tahu nggak kita hari ini melakukan apa? Tidak. Kita melakukan bimbingan ke kelompok. Apa sih Kak bimbingan kelompok? Jadi tujuan bimbingan kelompok ini yang pertama agar teman-teman tahu apa sih perencanaan karir. Kemudian nanti teman-teman bisa tahu sepenting ini misalkan perencanaan karir itu, dan kemudian agar teman-teman bisa memilih karir yang tepat. Apalagi teman-teman sudah kelas 12 kan, ini pasti mau nantinya mau kuliah ataupun kerja. Nah itu juga ada keputusan di teman-teman masing-masing ya. Jadi di dalam bimbingan kelompok itu juga ada namanya asas-asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Apa sih Kak asas kerahasiaan? Jadi asas kerahasiaan ini apa yang kita bicarakan hari ini jangan sampai menceritakan ke teman lain, baik dari teman-teman dan baik pun kakak. Nah, jangan sampai hal ini terbongkar. Karena apa? Di dalam asas kerahasiaan itu adanya kerahasiaan satu sama lain. Meskipun kita ibaratnya melakukan bimbingan, nah itu sangat penting menjaga kerahasiaan kita. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Apa sih Kak asas kesukarelaan? Jadi asas kesukarelaan itu kalian suka hati menceritakan pengalaman kalian, keluh kesah kalian. Ibaratnya tidak ada sistem terpaksa di sini. Jadi ibaratnya santai saja, jangan sampai memaksa kalian ataupun kakak harus memaksa cerita ini tidak. Jadi ibaratnya kesukarelaan itu kalian harus sukarela menceritakan isi hati kalian, gitu ya. Jadi di sini udah tahu belum tema kita apa? Perencanaan karir. Apa sih Kak perencanaan karir? Jadi perencanaan karir itu planning kita lah ke depannya mau kemana. Misal mau kuliah, mau bekerja, atau mau lanjut ke perguruan tinggi misalkan. Gitu kuliah tadi ya. Itu termasuk juga tergantung teman-teman semua mau kuliah ataupun mau gimana. Jadi ibaratnya rencananya kalau kita sudah ada rencana nih ke depannya pasti tujuan kita akan tercapai gitu. Dengan adanya perencanaan karir ini kita bisa melihat tujuan kita itu kemana, kuliah ataupun kerja tadi. Apalagi teman-teman udah kelas 12 kan pasti udah tahu gitu. Jadi di bimbingan kelompok ini juga kakak harap kalian harus berpartisipasi aktif. Nanti misalkan bertanya ataupun menceritakan keluh kesah kalian. Jangan sampai ibaratnya sistemnya tertutup, ibaratnya terbuka. Di sini kita sama-sama belajar ya. Oke, agar kegiatan kita lebih semangat lagi, kakak ada game nih buat kalian. Udah pernah gamenya tepuk tunggal dan ganda udah pernah main? Oke, kalau kakak bilang tepuk tunggal berarti hanya satu kali ya. Kalau tepuk ganda itu 2 kali. Bisa dimulai? Bisa. Tepuk tunggal, ganda, tunggal, tunggul. Oke, udah pada konsentrasi ya. Oke, jadi di sini udah pada sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Oke, jadi kesempatan waktu kita hari ini hanya 60 menit ya. Ibaratnya maksimalnya 1 jam. Jadi semoga dengan adanya waktu ini kita bisa mencapai target yang kita berikan gitu. Oke. Kakak singkat menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan tadi. Yang pertama apa? Yang pertama agar teman-teman tahu nih perencanaan karir itu seperti apa. Kemudian teman-teman bisa menganalisis sepenting ini perencanaan karir ke depannya. Kemudian nanti
tujuan dengan adanya kegiatan ini juga teman-teman bisa tahu oh memilih karir yang tepat itu begini misalkan gitu ya. Oke, jadi kakak di sini kakak pengen bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Ibaratnya kalian menceritakan keluh kesah kalian terkait karir ini. Mulai dari ini dulu deh. Oke, gak apa. Yuk kita sama-sama terbuka ya. Yuk, gimana kedepannya karirnya gimana gitu? Kalau ini saya sih mau kuliah, tapi nggak tahu sih kedepannya mau gimana, kuliah atau kerja. Soalnya kalau orang tua sih mendukung kuliah, tapi bingung mau pilih jurusan kayak gimana. Berarti masih bingung di jurusan ya? Kalau Nabila? Gak apa, kita sama-sama terbuka ya. Kalau sama ini juga kuliah sih, tapi rada susah milih jurusan. Ya memang sih terkadang kakak dulu juga pernah kayak sulit banget memilih jurusan yang tepat ya, apalagi kita sekarang ibaratnya takutnya menyimpang dari jurusan kita gitu, takutnya nggak sampai tujuan kita. Jadi dari sekarang lah mikirnya ya kan ya. Oke, kalau ini gimana? Sama suka rencananya mau pengen kuliah, tapi itu kan nggak bisa milih jurusan bimbang. Bimbang ya. Mau mengambil jurusan apa, terus universitasnya juga bingung di mana. Oke, lanjut. Kalau saya sih juga begitu sih, bingung mau kuliah di mana. Gak apa-apa. Berarti bingung kuliah di mana ya? Ya. Kalau terkait jurusan udah tahu? Belum. Berarti kakak mau tanya dulu. Di sini kelas IPA ya? Iya. Semuanya IPA. Iya. Ada yang IPS? Oke, silakan untuk Alin gimana? Buat saya jawabannya sama seperti mereka kakak. Saya ini sedang bimbang mencari jurusan dan memilih universitas gitu. Bingung juga ya. Jadi kebanyakan terkait di sini masalahnya kebingungan mencari jurusan, terus universitas mana yang baik gitu. Oke, baiklah. Oke, jadi kakak akan mengulaskan kembali apa sih perencanaan karir. Jadi kita simpulkan bahwasannya perencanaan karir planning kita lah ya, kedepannya mau gimana, terus kedepannya mau kuliah ataupun mau bekerja ya kan ya. Jadi di sini ada tujuan ataupun langkah-langkah perencanaan karir. Jadi yang pertama memahami diri sendiri. Jadi tujuannya ada langkah-langkah perencanaan karir ini, kita memahami diri kita sendiri. Misal bakat kita kemana, minat kita kemana. Jadi kalau kita sudah mengerti dengan keadaan kita sendiri, baik itu dengan keadaan ekonomi dan lain sebagainya, kita sudah tahu misalkan kita mengenal diri kita terlebih dahulu. Kemudian di sini ada menempatkan tujuan karir. Nah, tadi kakak sudah jelaskan bahwasannya ketika kita sudah ada tujuan nih, misal pengen kedepannya mau kuliah, itu tujuan kan. Jadi sudah terencana gitu, sudah dikonsepkan. Berarti kita nanti kuliah terkait jurusan itu nanti mungkin menyesuaikan dengan di dalam diri kita tadi ataupun kemampuan kita gitu. Yang ketiga itu ada mempersiapkan rencana. Nah tadi kan sudah kakak jelaskan, ketika kita sudah merencanakan, kita sudah tahu kedepannya gimana, mau kuliah atau mau bekerja. Jadi rencana kita itu sudah cemerlang, sudah tahu misalkan rencana kita gimana. Nah kemudian di sini ada mempersiapkan, kemudian ada melaksanakan. Percuma kalau kita sudah siap tapi tidak dilaksanakan gitu. Nah di sini ada melaksanakan rencana. Jadi rencananya itu kita mau kemana dan lain sebagainya itu tergantung di teman-teman gitu. Nah ketika kita melaksanakan rencana itu, kita ibaratnya ada niat di dalam hati kita. Nah kita ada niat, ibaratnya aku pengen kuliah misalkan, jurusannya misal menyesuaikan kemampuan diri saya misalkan. Nah ketika kita sudah melaksanakan dan nantinya gimana ya, kita ngalur aja gitu, kita
ibaratnya ngalur ke depannya gimana. Misalkan proses kita pahit atau manisnya itu jalanin saja. Kakak sudah ibaratnya sudah merasakan itu semua. Jadi ketika kita sudah melaksanakan hal tersebut, kita sudah tenang dan kita sudah ibaratnya sudah ada planning kita itu pengen cita-citanya kemana dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada faktor-faktor perencanaan karir. Tadi sudah kakak jelasin. Minat dan bakat. Nah, ketika kita sudah mengetahui minat dan bakat kita, ibaratnya kita sudah tahu minat kita itu di mana. Misalkan jurusan tadi, minat kita tadi IPA kan, pasti IPA ini tidak hanya berfokus ke bidan saja, tetapi ibaratnya IPA ini menyeluruh, bisa ke kimia, fisika dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya menghitung-hitung, tapi di sini kita ketahui dulu minat kita itu di mana, kemampuan kita itu di mana, semampu kita misalkan. Jangan memaksakan diri kita, misalkan kita tidak sanggup di fisika, jangan sampai memaksakan diri kita. Nah, kita ketahui dulu bakat kita misalkan, bakat kemampuan kita di mana. Misal bakat kita di teori, nah kita pelajari teori-teori, misal jangan sampai memaksakan kita. Kemudian ada lingkungan keluarga. Nah, faktor-faktor lingkungan keluarga ini sangat penting. Terutama apa? Mendukung kita, ya kan ya, memotivasi kita. Nah, keluarga ini penting, terutama adalah orang tua, ya kan ya. Orang tua kita sangat mengharapkan kita kuliah ataupun bekerja. Intinya orang tua itu sangat mengharapkan kita sukses gitu. Nah, kemudian di sini ada pengalaman pribadi. Jadi dengan adanya pengalaman pribadi, di semenjak SMA udah pasti banyak kan teman-teman ibaratnya pengalaman kan. Jadi dengan adanya pengalaman pribadi tidak canggung lagi ataupun tidak gugup lagi dengan memilih karir kedepannya gimana gitu, atau kuliah atau bekerja tadi kan. Ketika sudah mempunyai pengalaman, kita nggak malu lagi, ibaratnya nggak canggung lagi, misalkan malu sama teman misalkan, karena kita sudah ada pengalaman tadi, ibaratnya udah membantu kita gitu. Kemudian ada keterampilan sosial. Jadi keterampilan sosial ini dapat diartikan tadi kita ibaratnya berteman secara teman sebaya gitu kan. Dengan adanya keterampilan sosial, ibaratnya teman-teman itu bisa mensupport kita gitu. Bisa misal kamu kuliah di mana misalkan, kata teman, kuliah ngambil jurusan apa misalkan. Nah, teman bertanya dan kita ibaratnya bingung nih misalkan kuliah di mana. Nah, dengan adanya teman sebaya tadi membantu kita misalkan, mungkin teman ngasih saran gitu kan, misal mending kamu kuliah di ini, misal universitasnya bagus misalkan. Nah gitu, tapi lihat di kemampuan teman-teman juga ya kan, mau siap atau tidaknya itu tergantung di teman-teman. Kemudian teknologi dan media sosial. Nah, dengan adanya teknologi dan media sosial ini bisa membantu teman-teman mencari jurusan-jurusan yang ibaratnya yang mampu kepada diri teman-teman. Kemudian media sosial ini juga membantu ibaratnya mencari peluang-peluang ilmu dan universitas yang teman-teman pengen teman-teman yang ibaratnya tuju, misal mau kemana, misal universitas terbuka misalkan, oh gini misalkan kampusnya baik. Jadi dengan adanya media sosial tadi ibaratnya kalian udah tahu dan tidak bingung lagi gitu dengan mencari kampus yang baik dan ibaratnya mampu dengan teman-teman gitu. Kemudian di sini ada tujuan perencanaan karir. Tadi ya, pengenalan diri. Jadi tujuan kita itu mengenalkan diri kita terlebih dahulu gitu. Jika kita tidak mengenal diri kita, gimana kita harus mengenal diri orang lain ya kan ya? Jadi ibaratnya kalau kita sudah mengenal diri kita, sudah melihat kemampuan kita, sudah tahu. Misal kemampuan kita di sini, misal kelemahan kita di sini. Jadi kita sudah tahu ya kan ya? Kemudian di sini ada pendidikan dan keterampilan. Jadi pendidikan dan keterampilan ini sudah kakak jelasin tadi, bahwasanya pendidikan itu sangat penting buat teman-teman, apalagi teman-teman ibaratnya sudah kelas 12 kan, sudah pasti memikirkan kampus yang tepat untuk kuliah nanti ataupun mau gimana ya kan ya. Tapi ibaratnya penting sekali pendidikan. Kemudian eksplorasi karir. Jadi dengan adanya eksplorasi ini
berarti kita sudah tahu misalkan karir kita di mana. Misalkan kita kuliah nih misalkan, oh karir kita sudah bagus. Nah, harus dipertahankan karir kita, jangan sampai kita terpengaruh oleh teman tadi kan. Teman ada sisi baik dan ada sisi buruk juga. Jangan sampai kita cepat terpengaruh gitu. Nah, kemudian kesiapan masuk dunia kerja. Jadi tujuan adanya perencanaan karir tadi, persiapan masuk dunia kerja. Jadi ketika kita sudah kuliah nih kan, ataupun kita nggak memilih kuliah, kita sudah tahu misalkan dunia kerja itu seperti apa. Misal dunia kerja itu kita melihat karyawan-karyawan lain misal mengajak kita kemana gitu. Nah, kita sudah tahu ibaratnya masuk dunia kerja itu seperti apa. Misal bosnya suka marah-marah gitu misal, tapi kita dengan tabah gitu kan, ibaratnya jangan sampai kita kebawa emosi juga. Nah, dengan adanya perencanaan karir tadi, kita ibaratnya sudah siap memasuki dunia kerja tadi. Misalkan kalau kita sudah lulus kuliah nih kan, kita mau kemana? Apakah mau jadi guru misalkan apa, atau mau kerja di perkantoran. Nah, kita sudah tahu melihat dunia kerja gitu. Oke, jadi terkait tadi mungkin teman-teman di sini sudah paham? Sudah paham ya kan ya? Oke, jadi kita ketahui bahwasanya perencanaan karir itu sangat penting sekali untuk kita ya kan ya, apalagi kalian sudah kelas 12, mau itu kuliah ataupun bekerja, itu tergantung di teman-teman ya kan. Nah, orang tua juga ibaratnya mendukung kalian mau gimana ataupun mau kuliah. Nah, itu tergantung di teman-teman, keputusan di teman-teman. Terkait jurusan nanti menyesuaikan kemampuan teman-teman. Jangan sampai memaksakan teman-teman. Misal teman-teman mampunya di sini, nah lanjutin. Kalau memang sanggup ya kita jalin aja. Kalau misalkan tidak sanggup ya kita hanya berdoa, minta bantuan orang tua tadi ya, support dan lain sebagainya. Oke, kira-kira udah sampai di sini udah paham belum? Oke, tadi kakak sudah membagikan lembar proses dan lembar penilaian. Jadi kakak pengen kalian mengisi lembar proses dan lembar penilaian. Jadi dicentang sesuai dengan kemampuan kalian ya. Misal di sini tadi ada proses perencanaan karir. Belum. Nah, berikan tanda centang pada kolom skor sesuai dengan hasil penilaian Anda. Misal peserta didik terlibat aktif. Nah, sesuai dengan kondisi kalian tadi kan. Misal peserta didik terlibat aktif tidak, misalnya centang di mana skornya ada paling tertinggi itu ada skor 4 ya. Nah, sesuai dengan kebutuhan dan kejujuran teman-teman ya. Kalau misalkan sudah selesai di proses penilaian, silakan isi di lembar hasil layanan bimbingan kelompok. Misalkan tadi sudah kakak jelasin perencanaan karir seperti apa. Nah, berikan centang. Kemudian yang pertama itu poin pertama, saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari layanan. Misalkan sudah paham nih dengan layanan tadi, dengan adanya bimbingan kelompok, berarti saya sudah merencanakan tujuan saya kemana misalkan gitu ya. Hanya dicentang. Nah, untuk terkait LKPD, lembar kerja peserta, teman-teman bisa ngejelasin sepemahaman teman-teman, nggak bisa memaksa. Ibaratnya pemahaman teman-teman tentang perencanaan karir itu seperti apa, ditulis misal. Pengertian perencanaan karir tadi apa misal, gini misalkan, ditulis sepemahaman teman-teman ya. Kemudian apa tujuan dan manfaat perencanaan karir, tadi sudah kakak jelasin. Kemudian bagaimana cara teman-teman memilih karir yang tepat ke depannya, misal dengan menabung atau apa, itu terserah, tergantung teman-teman ya mau jawabnya gimana. Oke, silakan diisi sambil menunggu waktu ya.
Kalau mau di meja silakan di meja. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, jadi kakak pengen minta salah satu di antara kalian menyimpulkan terkait kegiatan kita pada hari ini. Gak apa-apa, silakan yang mau menyimpulkan. Ada? Misalkan kak gini-gini perencanaan karir, misal setelah melakukan bimbingan ini saya sudah paham misalnya terkait karir saya ke depannya misalnya. Ada? Alin? Gak apa. Ada yang pengen menyimpulkan? Alin? Ya silakan. Baik, jadi di sini saya akan menyimpulkan tentang kegiatan kita pada hari ini, yaitu materi tentang perencanaan karir. Jadi menurut saya perencanaan karir ini adalah hal yang sangat penting dilakukan untuk menentukan masa depan kita nantinya. Dan tujuannya adalah untuk supaya kita nanti tidak bingung lagi, misalnya kita mau menjadi apa, dan dengan adanya perencanaan karir ini kita dapat dengan mudah dan tidak bingung untuk mencapai cita-cita kita. Cara memilih karir yang tepat setelah lulus SMA nanti. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengetahui kemampuan diri saya dan mencari apa sih bakat dan minat saya agar saya bisa menyesuaikan dengan jurusan kuliah yang akan saya pilih nantinya. Dan saya akan mencari informasi sebanyak-banyak mungkin terkait universitas yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Oh gitu. Oke, baik, terima kasih pada Alin sudah menyimpulkan terkait kegiatan bimbingan kita ya, bimbingan kelompok pada hari ini. Jadi kakak menyimpulkan kembali bahwasannya perencanaan karir itu sangat penting ya, apalagi kalian sudah kelas 12. Nah, dengan adanya kegiatan bimbingan kelompok ini kalian sudah tahu ibaratnya rencananya ke depan gimana, terus terkait jurusan dan universitas itu tergantung keputusan teman-teman ya, mau gimana dan lain sebagainya. Tapi di sini rata-rata pengen kuliah ya. Iya. Oke, semangat ya. Semoga kedepannya bisa memilih jurusan yang baik. Amin. Dan sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Jadi bahwasannya perencanaan karir itu sangat penting kedepannya ya. Apalagi misalkan ketika kita sudah lulus dan tidak bingung lagi, ketika sudah ada rencana dan tujuan, kita tidak bingung lagi ibaratnya pengen kuliah dan jurusan apa, tapi nanti sharing-sharing di media sosial terkait kampus yang baik dan jurusan yang tepat terkait kemampuan teman-teman ya. Oke, ada yang pengen ditanyakan terkait kegiatan kita pada hari ini? Perencanaan karir mungkin atau bimbingan kelompok? Ada? Sudah cukup? Udah. Oke. Kakak ucapin terima kasih ya kepada kalian atas kesempatannya. Semoga kita sehat selalu dan diberikan umur yang panjang ya, apalagi sekarang cuaca sekarang kadang hujan kadang panas ya kan. Kakak juga ibaratnya kurang agak sehat gitu. Nah, semoga nanti kedepannya kalian bisa memilih karir yang tepat. Semoga kalian mencapai tujuan kalian yang jelas ya, dengan adanya bimbingan kelompok tadi. Kepada teman-teman semua kakak
minta maaf dan kepada Allah kakak mohon ampun. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.